Sejak virus COVID-19 yang mewabah dari Cina terus menyebar, hingga kini obat maupun vaksin penyebab penyakit COVID-19 ini masih dikembangkan. Vaksin menjadi satu-satunya senjata untuk menghentikan penyebaran virus. Tetapi saat ini sejumlah ilmuwan dunia masih berupaya untuk menyempurnakan pengembangannya. Diam di rumah, beraktivitas hingga bekerja di rumah telah memukul keras sektor-sektor penggerak roda perekonomian. Perekonomian mulai terguncang, sehingga membuat sejumlah negara mulai melonggarkan kebijakan terkait mobilitas warganya, kendati virus COVID-19 masih terus mengancam. Kondisi ini pada akhirnya membawa pada konsep New Normal Life yang secara bertahap mulai diimplementasikan. Lalu apa itu New Normal? Jadi maksudnya New Normal itu adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal seperti semula sebelum ada COVID-19. Perubahan ini ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19 hingga vaksin ditemukan. Yang mana menurut para ahli kesehatan dunia, vaksin tersebut akan selesai pada tahun 2021. Waduh, sekarang 2000 setahun lagi. Oh my god, berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan tahun 2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, isinya tentang aturan-aturan new normal yang harus diterapkan dalam kehidupan kita mulai sekarang. Jadi apa aja itu aturan-aturannya? Yang pertama, anak-anak yang sakit, batuk atau flu dilarang ke sekolah, atau pegawai kantor yang flu juga dilarang masuk kantor. Jadi mulai sekarang kalau ada orang bersin, patut dicurigai ya. Biasanya kan kalau kita kena flu ringan-ringan gitu, kayak masuk angin, ya nggak apa-apa dipaksain masuk kerja atau masuk sekolah juga kan. Tapi kalau sekarang kayaknya jangan deh, mending istirahat di rumah. Lalu di transportasi publik diatur jumlah penumpang perkendaraan, berlaku untuk busway, untuk bis umum juga, untuk kereta api, dan mobil pribadi. Lalu pembatasan jumlah kerumunan, batasan jarak, keharusan memakai masker dimanapun, dan bisa dilakukan screening suhu di setiap kantor atau mall atau sekolah. Lalu gimana kabar event-event konser, seminar, wedding? Terus apalagi yang berhubungan dengan crowd massa ya? Apakah sudah tidak boleh ada sampai selamanya? Terus gimana nonton konser pakai cara social distancing? Sepertinya tiket akan mahal ya. Tiket konser tuh akan mahal karena otomatis kapasitas venue kan udah pasti dikurangkan kan. Sedangkan profit dari penyelenggara event kan tuh dari tiketing. Kayaknya sih tiket akan lebih mahal, atau mungkin biaya sewa venue lebih murah. I don't know, tapi lihat aja ntar deh kayak gimana sistem bisnisnya. Jadi emang bener banyak berubah ya. Mulai dari bisnis, kehidupan kita tuh pasti akan berubah gara-gara COVID-19 ini. Semoga berubahnya ke arah yang lebih baik sih. Lalu, perjalanan dinas atau pribadi harus dibatasi hanya pada keadaan yang benar-benar penting. Work from home akan menjadi habit. Di pintu masuk tempat kerja dilakukan pengukuran suhu dengan menggunakan termogan. Pengaturan waktu kerja tidak terlalu panjang. Biasanya ini ya kalau dapat lembur, yang akan mengakibatkan pekerjaan kekurangan waktu untuk beristirahat yang dapat menyebabkan penurunan sistem kekebalan atau imunitas tubuh. Wah, ini kabar baik untuk para karyawan ya. Jadi nggak pulang malam-malam, enak. Asalkan gajinya tetap, ya nggak? Lalu mewajibkan pekerja menggunakan masker sejak perjalanan dari rumah dan selama di tempat kerja. Mengatur asupan nutrisi makanan yang diberikan oleh tempat kerja. Pilih buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C seperti jeruk, jambu, dan sebagainya untuk membantu mempertahankan daya tahan tubuh.
Jika memungkinkan, pekerja dapat diberikan suplemen vitamin C. Wih, kita jadi dimanja sama perusahaan nih. Tapi kayaknya sih bakalan ada potongan gaji lagi, guys. Ya, untuk divisi healthcare lah ceritanya. Ya kan, dari mana perusahaan membiayai divisi healthcare ini kalau nggak dari potong gaji? Udah sama kayak asuransi aja, potong asuransi kayak gitu. Lalu menyediakan hand sanitizer dengan konsentrasi alkohol minimal 70% di tempat-tempat yang diperlukan, seperti pintu masuk, ruang meeting, pintu lift, kamar mandi, toilet, terus kantin. Memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai setiap 4 jam sekali. Terutama pegangan pintu dan tangga, tombol lift, peralatan kantor yang digunakan bersama, area, dan fasilitas umum lainnya. Ada tambahan kerja buat office boy ya. Menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruang kerja. Serta pembersihan secara rutin filter air conditioner. Menyediakan lebih banyak sarana cuci tangan, sabun dan air yang mengalir, memberikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan, memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar. Pengaturan jarak antar pekerja minimal 1 meter pada setiap aktivitas kerja, termasuk pengaturan meja kerja atau workstation-nya ya. Terus pengaturan kursi juga saat di kantin. Cuci tangan pakai sabun, mendorong pekerja mencuci tangan saat tiba di tempat kerja, sebelum makan, setelah kontak dengan pelanggan, dengan orang lain, setelah dari kamar mandi, setelah memegang benda kemungkinan terkontaminasi. Etika batuk, membudayakan etika batuk, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam ya. Seperti ini nih. Gitu. Kalau menggunakan tisu untuk menutup batuk dan pilek, buang tisunya bekas ke tempat sampah yang tertutup dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelahnya. Terus olahraga bersama sebelum kerja dengan tetap menjaga jarak aman dan anjuran berjemur matahari saat jam istirahat. Makan makanan bergizi yang seimbang. Hindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan dan lain-lain tuh usahakan kita punya sendiri ya. Tidak bisa meminjam lagi dengan orang lain. Kalau minjem orang lain juga selain karena takutnya nggak steril dan juga bisa dikatakan Anda tidak modal. Makan makanan dengan gizi seimbang. Pokoknya hidup sehat lah. Intinya, kita akan memulai hidup sehat, lebih menghargai kehigienisan, dan semoga perilaku-perilaku kayak begini akan menjadi habit dan terus dilakukan walaupun kelak vaksin sudah ditemukan. Oke, semangat ya guys. Kita pasti bisa melewati ini.